itu Yahweh, pasti yang terbaik. Haleluya. Mari kita serukan Shema Israel sebelum kita masuk ke dalam firman Bapa Yahweh. Haleluya. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Haleluya, terpujilah namamu Bapa Yahweh, Tuhan semesta alam, Tuhan segala roh. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu yang sudah Engkau limpahkan bagi kami, sehingga kami boleh datang kepadamu pada RF Sabat pada saat ini. Tuhan memberkati setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu, kiranya itu boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan tiba saatnya untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, urapi hamba-Mu juga, supaya firman yang ditaburkan ini boleh betul-betul menjadi kol HL di dalam kehidupan kami. Dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu, sesuai dengan apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapak Yahweh, jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengambil firman Tuhan dari dasar hati kami bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Tuhan menguasai hati pikiran kami, tempat ini, peralatan yang kami pakai, dan biarlah Tuhan berbicara melalui hamba-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini saya mau ajak kita semuanya untuk belajar sebuah ayat yang saya beri judul Roh Tanpa Batas. Kita lihat ayatnya terlebih dahulu dalam Yohanan 3 ayat 34. Yohanan atau Yohanes 3 ayat 34. Firman Bapa Yahweh, sebab Dia yang telah Elohim utus, Dia sedang mengucapkan firman Elohim, karena Elohim sedang mengaruniakan roh dengan tanpa batas. Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca ayat ini saya merasa ketika membaca ini kayak wow gitu kan. Karena di sini dikatakan karena Elohim sedang mengaruniakan roh dengan tanpa batas. Ini kalimat atau frase yang buat saya kayak wow gitu, keren gitu. Maksudnya Tuhan memberikan rohnya itu gak tanggung-tanggung gitu, tanpa batas, sebanyak yang kita perlukan. Memang ini perkataan dari Yohanan Pembaptis mengenai Yeshua ya. Tetapi ketika kita melihat, membaca ayat ini, khususnya saya ketika membaca ayat ini, ada dua hal yang saya tangkap dari ayat ini. Yang pertama, Tuhan itu tidak setengah-setengah di dalam memberikan rohnya. Dan tentu saja dalam berkarya Tuhan tidak pernah setengah-setengah. Amin. Jadi kalau kita lihat, Tuhan mau menyelamatkan manusia, enggak setengah-setengah. Dia sendiri yang turun dari Samayim, dari sorga, menjadi seperti manusia untuk menyelamatkan setiap kita. Bahkan rela mati di atas kayu salib demi kita, saudara. Gak tanggung-tanggung. Dan bahkan Tuhan menjanjikan roh kudus bagi setiap kita yang meminta kepadanya.
Enggak tanggung-tanggung, semua dikasih, saudara. Apa enggak luar biasa Tuhan kita ini, amin. Nah, setelah kita mengetahui bahwa Tuhan kalau bekerja tidak setengah-setengah, selalu tuntas dan selalu mantap. Apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat, ketika kita menyadari hal ini bahwa Tuhan ketika bekerja dia tidak pernah setengah-setengah. Terus setelah tahu ini, so what gitu. Nah, yang harus kita lakukan yang pertama, kita pun juga harus tidak setengah-setengah dalam kasihnya, dalam mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu memberi contoh, sudah mengasihi kita tidak setengah-setengah, dalam berkarya tidak setengah-setengah. Berapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa Tuhan dalam bekerja selalu tidak setengah-setengah? Angkat tangan. Haleluya. Yang di rumah, yang di radio, angkat tangan juga ya. Yang percaya. Ya, Tuhan bekerja tidak setengah-setengah. Oleh karena itulah kita dalam mengasihi Bapa Yahweh tidak setengah-setengah. Amin. Jangan masih ke gereja tetapi masih percaya dengan klenik-klenik, ya toh? Percaya hari-hari yang kayaknya ini hari hoki nih. Oh, ada yang hari sial ini. Jangan pergi karena ini hari sial ini. Wah, mulai masih percaya dengan tahayul-tahayul yang seperti itu. Itu artinya kita masih setengah-setengah, saudara. Ya, dalam mengikut Tuhan itu masih setengah-setengah. Dan bahkan ketika kita berdoa masih ragu, itu pun juga masih setengah-setengah, saudara. Karena kita ketika berdoa meminta kepada Tuhan, kita masih bimbang, kita masih hatinya gak mantep gitu. Iya gak ya Tuhan tuh bisa jawab gak ya? Kayaknya angel ini, angel. Situasi saya ini angel, angel. Nah itu kita masih setengah-setengah, saudara. Dalam mempercayai Tuhan masih setengah-setengah. Mari ketika kita berdoa, beriman, yakin yang mantep gitu loh. Jangan setengah-setengah. Karena apa? Tuhan tidak suka dengan yang namanya orang yang setengah-setengah. Di dalam Wahyu 3 ayat 15 kita lihat, Wahyu 3 ayat 15 dikatakan, aku mengetahui perbuatan-perbuatanmu bahwa engkau tidak dingin, tidak pula panas. Kalau saja engkau itu dingin atau panas. Jadi Tuhan tidak mau yang umatnya ini dalam mengasihi Tuhan, dalam beribadah setengah-setengah, mut-mutan, tergantung mood. Kalau pas ndak mood, malas ndak ke gereja. Nah pas mood, wah semangat, bahkan nomor 1 datang, pulang paling akhir mungkin, seperti itu ya. Itu namanya masih setengah-setengah. Ya, jadi tidak dingin, tidak panas. Harusnya kita dingin atau panas. Lebih baik kita panas. Artinya aku membara, bersemangat bagi Tuhan kita. Nah, akibat dari setengah-setengah ini akan ditolak seperti di dalam Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau itu suam-suam, tidak dingin, tidak pula panas, aku akan segera memuntahkan engkau dari mulutku. Artinya Tuhan males setengah-setengah, ke gereja aja setengah-setengah. Masih percaya dengan tahayul-tahayul, masih mempercayai primbon-primbon, masih mempercayai apalah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan gitu. Banyak hal saya yakin saudara bisa memahami apa saja yang kira-kira kepercayaan yang sebetulnya tidak pas dengan firman Tuhan, tapi kadangkala orang-orang masih mempercayainya. Lalu yang kedua, akibat dari setengah-setengah, hati kita pasti gak tenang, saudara. Karena kita masih setengah-setengah. Di dalam Yakobus 1 ayat 8, Yakobus 1 ayat 8 dikatakan, pria yang bercabang hati itu tidak tenang dalam segala jalannya. Ragu, saudara, bimbang gitu loh. Mau
rajin ke gereja tapi piye ya? Nah, seperti itulah. Mungkin bagi anak-anak muda mau tetap ke gereja tapi pacare nggak ke gereja, nggak boleh ke gereja, mau lanjut tak ya? Bingung. Atau ada hal-hal yang lain yang membuat kita ini bercabang hati gitu. Wah, cinta Tuhan sih, tapi di sisi lain juga cinta dengan roh-roh yang lain. Nah, ini sedang bercabang, tidak mantap, tetapi masih setengah-setengah. Lalu selanjutnya itu tadi akibat dari setengah-setengah, ditolak Tuhan dan hati kita tidak tenang. Ya. Nah, dari satu hal yang kita lihat tadi bahwa Tuhan ini tidak setengah-setengah, maka kita harus tidak setengah-setengah. Maka yang harus kita lakukan yang kedua yaitu mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Setelah kita tahu bahwa Tuhan gak pernah setengah-setengah, yang pertama tadi kita harus juga tidak setengah-setengah. Lalu yang kedua kita harus mempersembahkan tubuh kita, hidup kita dengan sepenuhnya kepada Elohim. Tidak setengah-setengah juga. Di dalam Roma 12 ayatnya yang pertama, Roma 12 ayat 1 dikatakan, oleh karena itu saudara, melalui kemurahan Elohim, aku menasihati kamu agar mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Elohim, itulah ibadahmu yang bijak. Artinya kita lihat Tuhan dalam berkarya, dalam memberi, enggak setengah-setengah. Maka sebagai balasannya kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita kepada Tuhan. Beribadahlah dengan segenap hati kita. Amin. Di sini dikatakan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bukan sebagai korban persembahan bakaran ya. Kalau bakaran kan dibakar nggak hidup saudara ya. Tapi maksudnya selagi kita hidup saudara, gunakan tubuh kita ini untuk kemuliaan nama Bapa Yahweh. Ya, di sini katakan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jangan nanti nek sudah sekarat, sudah sakaratul maut, mengalami itu gitu, mengalami sekarat. Kalau enggak, tahu-tahu dut gitu piye? Iya toh? Jadi jangan ditunggu. Lalu dikatakan selain hidup, enggak cuma hidup tak saudara, tapi harus yang kudus juga gitu. Maka jagai tubuh kita supaya menjadi tubuh yang kudus. Kudus itu artinya dipisahkan dari yang lain gitu. Maksudnya bagaimana? Kita hidupnya berbeda dari yang lain. Menjaga tubuh kita supaya tubuh kita ini tetap baik gitu lah. Enggak memasukkan racun-racun di dalam tubuh kita. Saudara, yang kudus, enggak mabuk-mabukan, enggak ngobat, ya, ngobat ya bukan obat yang kalau sakit minum obat, bukan itu maksudnya, tapi obat-obatan terlarang, saudara. Harus kudus, ya. Lalu apa? Rokok. Nah, rokok ini jelas di situ tertulis merokok membunuhmu, tetapi masih saja dihisap, ya kan? Berarti sengaja memasukkan racun ke dalam tubuh. Nah, kudus. Lalu anak-anak muda yang masih pacaran, jagai tubuhmu dengan kekudusan. Ketika pacaran gak usah lah aneh-aneh, gak usah. Tempat gelap, lalu apalagi melakukan hal-hal yang nyerempet ke seksualitas. Gak usah, saya katakan. Biasanya anak-anak muda itu tanya, lah terus batasnya pacaran sampai di mana? Ini pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh anak-anak muda ketika ngomongin tentang pacaran, jaga kekudusan. Bolak-balik saya juga akan ngomong bahwa kalau ngasih pager itu harus rodok mundur sitik gitu.
bukan sidik, rodok jauh. Supaya apa? Tidak jatuh. Saudara tahu kalau saudara pernah pergi ke sebuah tempat yang ada jurangnya, ya, itu selalu pagernya, batasnya itu tidak mepet pas di jurangnya, betul? Pasti rodok maju. Nah, ibarat ini katakanlah jurang ya toh. Pasti pagarnya itu enggak pas di pinggir itu, tetapi rodok ke dalam begitulah. Nah, tujuannya apa? Supaya kalau meleset sidik itu enggak jatuh gitu lah. Tetap aman. Lah, nek anak-anak muda itu kan seringkali kalau saya bilang batasnya sampai di sini, mereka selalu inginnya di batas, di pagar. Iya apa enggak? Orang-orang kalau pelesiran, kalau bepergian misalkan ke gunung atau kemana yang ada jurangnya, selalu cenderungnya berdiri di batas. Betul enggak? Berdiri di batas. Wah, batasnya sini, wah. Kan enak, mentok gitu loh, gitu. Demikian pula dengan anak-anak muda kalau pacaran, batasnya di mana? Tanyanya begitu. Saya tahu supaya apa? Ya, pokoknya kan di batas gitu kan, tidak melebihi gitu. Nah, saya ingat ada dulu waktu saya di Pensacola itu ada peraturan lucu. Pacaran tidak boleh bersentuhan sama sekali. Enggak tahu kalau sekarang ya. Itu akhirnya apa anak-anak muda? Jadi ada disediakan ruangan khusus untuk pacaran, namanya social hall. Jadi di situ mereka mau chatting, mau apa berkomunikasi, ngobrol, pacaran lah istilahnya gitu. Silakan di situ. Jadi saya diceritain, saya belum pernah lihat, cuma diceritain teman saya. Itu ya, karena kan enggak boleh sentuhan. Itu ada pengawasnya, enggak cuma CCTV, ada pengawasnya. Kan entah kakak kelas, entah pokoknya ada yang ditugasi. Itu karena enggak boleh sentuhan toh. Akhirnya apa? Mereka melihat-lihatan ini wajah dekat sekali. Pokoknya kan enggak nyentuh. Nah ini loh, ini kecenderungan orang berdiri di pagar gitu loh. Makanya set sendiri saja pagarnya untuk bisa tetap aman gitu. Saya pikir pacaran enggak sentuhan itu juga baik juga gitu. Tapi nek pas pergi nyebrang gandengan, masa enggak digandeng. Misalkan agak ini juga ya, kalau bisa enggak apa-apa gitu, silahkan saja. Yang penting jaga kekudusan, jangan terus ikut-ikutan dengan anak-anak zaman now yang selalu sukanya itu aduh gak karu-karuan gitu. Kok gak sabar gitu loh. Satu herannya tuh itu. Hambok sabar sedikit. Nah sudah sampai menikah, ya kan mau ngapain aja karepmu, gak ada yang larang gitu loh. Itu gak sabar. Nah, jaga tubuh kita dengan kekudusan supaya kita bisa mempersembahkan tubuh kita dengan persembahan yang hidup, kudus. Gitulah saudara ya. Dan berkenan kepada Elohim. Nah inilah saudara, biar kita bisa mempersembahkan tubuh kita, hidup kita kepada Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Artinya kehidupan kita juga berkenan di hadapan Elohim. Gitulah saudara. Ini adalah ibadah kita yang bijak. Karena apa? Tuhan sudah tidak setengah-setengah dalam berkarya. Kasihnya kepada kita juga tidak setengah-setengah. Maka hayo kita jangan setengah-setengah. Balas kasih Tuhan yang luar biasa itu dengan kehidupan kita yang luar biasa pula. Amin. Selanjutnya, hal kedua yang saya tangkap dari ayat ini, yaitu Dia atau Tuhan ini murah hati, saudara. Dia mau memberikan rohnya dengan tanpa batas. Maka ketika rohnya berdiam di dalam kita, maka Roh Kudus akan melakukan segala sesuatu, hal-hal yang luar biasa di luar nalar kita. Ketika kita membebaskan rohnya, Tuhan aku mau Roh Kudus ada di dalam hatiku, maka Dia akan berkarya. Saudara akan melihat Dia akan berkarya juga dengan tanpa batas. Saudara akan melihat bahwa oh dulu saya kok begini, sekarang kok bisa lebih baik begitu. Dulu saya gampang ngamuk, sekarang lebih sabar. Dulu saya kecanduan rokok, kecanduan pornografi, sekarang saya bisa berhenti.
Itu ketika kita menyerahkan betul-betul hidup kita dan kita membuat mengizinkan Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita, maka hal-hal yang sepertinya mustahil itu akan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mudah galau biasanya mungkin ya. Ketika mudah galau, ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, kita nggak mudah galau. Kita akan selalu ingat berharap kepada Tuhan. Dan kita ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, itu akan memenuhi hati dan pikiran kita. Maka dari itu jangan jangan membatasi kuasa Roh Kudus ketika berdoa. Misalkan berdoa, wah kalau sakit ini kayak rada angel nih. Belum pernah aku dengar sakit ini disembuhkan. Wah, ini membatasi kuasa Roh Kudus. Atau mungkin ada permasalahan, wah kalau permasalahan ini sulit, rumit ini, Tuhan piye caranya ya bisa memberesi ya. Ya itu mulai membatasi, mulai ngepal. Tuhan apa bisa nih masalahku ini, rumit ini, ruwet gitu kan. Wah, ini mulai membatasi. Hati-hati saudara, kadang-kadang kita secara tidak sadar membatasi. Berdoa Tuhan tolong, tapi hatinya masa iso ya. Nah ini sudah. Maka dari itulah seringlah cek suara di dalam hati kita, ada perasaan yang tidak enak atau apa. Nah kalau ada perasaan nggak enak, terus ada suara kecil yang apa bisa. Nah ini saudara, membatasi kuasa Tuhan. Maka dari itulah kita bebaskan supaya karunia Rohnya bergerak bebas di dalam kehidupan kita. Maka saudara akan dapati kehidupan kita akan dipulihkan dari hari ke hari, dan kehidupan kita akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Tentu saja kita semua mau hidup di dalam kemenangan. Ada masalah boleh datang masalah, tapi kita bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan baik. Tidak kalah, tidak terpuruk gitu. Maka minta Rohnya. Bagi saudara saya tekankan, kalau kita belum menerima Rohnya, belum pernah mengundang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati kita, minta Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati kita. Tidak cuma masuk tok, tetapi minta Dia berkuasa penuh atas kehidupan kita. Di dalam Lukas 11 ayat 13, kita lihat ayatnya, Lukas 11 ayat 13 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, betapa lebih lagi Bapa yang di sorga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Maka dari itu mintalah Roh Kudus selalu saudara, untuk terus memenuhi kehidupan kita dari hari ke hari. Kalau pagi mau pergi, mau kerja, mau nyambut gawe, berdoa minta dipenuhi oleh Roh Kudus selalu. Sehingga dalam kita bekerja, dalam kita melakukan aktivitas, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ada urapan di sana. Lah apakah tiap hari? Iya, kita terus minta gitu. Lah kan sudah datang, sudah dipenuhi kok minta terus? Enggak apa-apa. Itu kita menandakan bahwa kita terus merindukan Roh Kudus untuk terus memenuhi kita dan memastikan untuk kita terus terhubung dengan Tuhan. Kalau kita minta Roh Kudus menguasai hidup kita, kita kan jadi ingat, oh berarti saya hidupnya harus baik-baik nih, kan begitu. Jadi kalau tidak minta kadang-kadang kan lupa. Tapi kalau kita minta Roh Kudus bisa hadir, kita kan ingat, aku tadi sudah minta Roh Kudus loh, hadir, masuk dalam hati pikiranku. Maka hidupku juga harus yang baik dong, supaya Roh Kudus bisa tinggal di dalam hidup kita. Begitu saudara. Mintanya bagaimana? Ya tinggal minta. Ketika kayak kita minta sesuatu kepada seseorang gitu loh. Tuhan, aku minta Roh Kudus-Mu menguasai hidupku. Masuklah di dalam hatiku, kuasai hidupku. Bertahtalah di dalam hati dan hidupku. Gitu saudara. Untuk menguasai hati kita, pikiran kita saudara. Ya, berdoa dan mintalah dengan iman saudara. Kita terima.
Beberapa MK minggu ini kan kita selalu berbicara tentang Roh Kudus, saudara ya. Kalau saudara yang ngikutin MK di hari Rabu di radio, itu kita selalu berbicara mengenai hal ini tentang Roh Kudus. Maka kita betul-betul ayo mintalah Roh Kudus untuk betul-betul menguasai kita. Jangan hanya untuk sebagai pengetahuan di pikiran saja, tapi kita lakukan, kita betul-betul minta Roh Kudus menguasai kita. Dan apa yang terjadi ketika rohnya ada di dalam kita, itu pun juga sudah dibahas di MK beberapa MK minggu ini ya. Apa yang terjadi? Roh Kudus akan menguasai kita, kita akan menerima tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang menyertai janji-janji Tuhan. Bahkan bisa kita mendapatkan bahasa-bahasa yang baru. Apakah bisa ketika berdoa sendiri? Bisa, tidak harus ditemangi tangan. Jangan nunggu, wah Roh Kudus ini mungkin hadirnya kalau saya ditemangi tangan. Nah itu mulai ngepal lagi, mulai membatasi kuasa Roh Kudus. Ada orang berdoa, minta Roh Kudus dipenuhi. Istri saya itu gitu, minta Roh Kudus memenuhi, ketika berdoa sendiri gak ada yang numpangin tangan. Roh Kudus yang memenuhi. Nah, jadi saudara, jangan batasi kuasa Roh Kudus. Minta untuk menguasai kehidupan kita. Ketika Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita akan mengalami banyak hal, perubahan, perbaikan ke arah yang lebih baik tentu saja. Dan kita akan semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan yang lebih tidak kalah pentingnya itu kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkemenangan. Nggak kalah terus gitu loh. Jangan sampai orang Kristen penyembah Bapa Yahweh kehidupannya kalah terus. Harus bangkit, tidak boleh kalah akan kehidupan mungkin permasalahan yang kita hadapi. Oke, lalu ketika kita tahu bahwa dia ini murah hati, terus apa yang harus kita lakukan? Terus so what gitu kalau kita tahu bahwa dia ini murah hati. Yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, kita pun juga harus murah hati, saudara. Di dalam Lukas 6 ayat 36 kita lihat ayatnya. Lukas 6 ayat 36 dikatakan, sebab itu hendaklah kamu bermurah hati sama seperti Bapamu juga bermurah hati. Kita murah hati, saudara. Murah hati ini tidak hanya di dalam memberikan uang, tetapi memberikan bantuan, memberikan doa, memberikan sumbangsih pikiran atau apa ya, berdoa untuk sesama, itu murah hati, enggak pelit. Oh, bagi ilmu enggak pelit gitu loh, saudara. Ya, itu murah hati juga. Jadi tidak harus selalu berbicara mengenai masalah uang, gitu. Murah hatilah. Dan di dalam Matius 5 ayat 7, Matius 5 ayat 7 dikatakan, berbahagialah orang yang penuh kemurahan, karena mereka akan diberi kemurahan. Jadi ketika kita bermurah hati, maka kita akan juga menuai kemurahan hati itu, saudara. Mari kita belajar untuk bermurah hati. Saya pun juga masih belajar untuk terus bermurah hati. Kadangkala saya tuh juga pikir gini, pernah ya di Indomaret apa di Alfamart begitu, 200 rupiahnya boleh didonasikan Pak, kan kadang-kala gitu ya, 100 atau 200 gitu. Saya tuh pernah baca, saudara, saya tuh pernah baca bahwa donasi itu kadang enggak tahu, mungkin yang nulis itu enggak tahu kemana ya, maksudnya donasi ini disalurkan kemana gitu loh. Kita kan juga enggak dijelaskan donasinya disalurkan kemana gitu kan, kita pun mungkin enggak tahu, saya juga belum pernah nanya. Donasinya disalurkan kemana Mbak? Gitu kan. Harusnya tahu loh mereka, kalau enggak tahu ya Mbok ya, nanti itu disalurkan kemana. Nah, saya karena pernah baca seperti itu, maka saya juga pernah melakukan hal ini. 200-nya boleh didonasikan Pak. Saya bilang, enggak, saya ambil aja. Mungkin orang mikir, ya ampun Rek, 200 perak yo diambil. Mungkin itu, tapi saya waktu itu juga saya pikir, ya biarin. Saya nggak tahu donasinya dienukan kemana juga. Itu jadi pelit akhirnya begitu kan.
jadi pelit gitu. Tapi juga jangan sampai kita terlalu brah-breh, apa bahasa Indonesia brah-breh itu? Terlalu menghambur-hamburkan begitu ya. Jadi tidak tepat sasaran gitu loh. Harta yang kita berikan itu tidak tepat sasaran. Kan sayang gitu. Jadi terbuang sia-sia atau bahkan mungkin dipakai untuk perbuatan yang tidak baik. Seperti yang masuk di berita atau ada kotak amal itu. Wah, pikirnya buat panti asuhan, buat tempat ibadah, ternyata apa? Buat mendukung dana teroris. Nah ini kan tidak bijaksana juga kalau kita, ya karena kita nggak ngerti, katanya kan untuk ini kan tulisannya kan untuk panti asuhan, untuk panti jompo, untuk dan lain sebagainya. Nah maka dari itu ketika memberikan persembahan atau nyumbang itu juga harus harus tahu ini jelas enggak gitu. Saya akhirnya ketika mendengar harus murah hati juga, saya juga akhirnya kadang tersentuh gini. Ada teman saya itu beberapa kali itu nawari dagangannya gitu. Aku mau nawari pia. Biasanya itu beberapa kali itu saya cuekin, ini apaan sih gitu. Maksudnya karena ada sejarahnya ya, dia ini dulu tuh sering pinjem duit 50.000, 100.000, ternyata nggak cuma saya gitu, tapi di teman yang lain juga gitu. Nah, bayangkan 50.000, 100.000 buat orang yang sudah bekerja kan kadang ya sudahlah, nggak usah dikembalikan gitu kan. Nah kok terus gitu. Nah ternyata teman-teman saya nggak tahu entah bagaimana kok juga saling tahu gitu. Kamu di WA ini si iya pinjam ini, iya cuma 50.000, 100.000 gitu kan. Buat saya, buat kami kan enggak masuk akal, pinjam kok cuma 50.000, kok cuma 100.000 gitu kan. Pinjam kan biasanya mungkin butuh buat apa gitu kan, berapa ratus bukan begitu. Tapi kok sidik-sidik ya, lah nek sidik-sidik kan terus ya sudahlah enggak usah. Lah bayangkan saudara kalau ada 10 orang begitu, pinjam 50.000, 10 orang. Orang teman-temannya bilang enggak usah dikembalikan, lumayan dapat 500.000 saudara. Ya bukannya apa-apa sih, cuman kan maksudnya ya kok gimana gitu loh. Nah sekali waktu dia nawari lagi, aku mau nawari pia. Saya langsung saat itu tergerak, kok mesake ya wis lah tak larisi. Nah seperti itu, saya sedang belajar juga untuk murah hati. Karena apa? Aslinya saya ini pelit sudah orangnya. Belajar untuk murah hati. Nah, mari bersama-sama. Kenapa? Belajar untuk bermurah hati. Tapi juga ya itu tadi, jangan terlalu ini. Terus akhirnya dimanfaatkan orang. Terlalu murah hati terus dimanfaatkan sama orang. Kadang-kadang kan seperti itu. Jadi murah hati tapi dengan berhikmat. Kalau saya mikirnya seperti itu. Murah hati boleh, tetapi jangan sampai dimanfaatkan. Sudah tahu orangnya nggak bener, terus masih terus saja dibantu. Ya, akhirnya apa? Kita jadi kayak misalkan orang nggak kerja, minta pinjam duit terus akhirnya kita ya sudah bawa aja terus. Akhirnya apa? Tuman, saudara. Ini kan nggak baik juga, gitu loh maksud saya. Ya, murah hati tapi juga harus berhikmat. Selanjutnya, kalau kita sudah tahu bahwa dia ini murah hati, maka kita pun juga harus tadi satu murah hati, dan kita harus memiliki pola pikir kelimpahan. Dari ayat ini saudara, yang mengatakan bahwa karena Elohim sedang mengaruniakan roh dengan tanpa batas. Ini artinya dengan berlimpah-limpah begitu, tidak tanpa batas. Artinya kita bisa minta kapanpun dan untuk apa, bagaimanapun gitu, karena tanpa batas. Artinya melimpah. Nah, ini juga mengandung makna bahwa kita juga harus punya pola pikir kelimpahan, saudara. Karena Tuhan kita ini kalau memberkati gak setengah-setengah, amin. Tuhan itu kalau memberkati mantap gitu loh, saudara. Saudara lihat, orang Israel ketika perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan di padang gurun,
minta makanan, Tuhan memberikannya ngepres? Enggak, berlimpah-limpah. Minta daging, dikasih daging, dagingnya ngepres, kurang? Enggak. Lalu para muridnya, ada saudara ingat 5.000 orang laki-laki diberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Hasilnya apa? Ngepas, berlimpah saudara. Terus memberi makan 4.000 orang, hasilnya berlimpah juga saudara. Sekian bakul, sekian keranjang, sisa saudara. Artinya apa? Tuhan kalau memberkati gak setengah-setengah dan selalu berkelimpahan. Maka kita miliki pola pikir kelimpahan juga. Jangan pola pikir kekurangan. Nah, bagaimana maksudnya? Nanti saya akan jelaskan. Kita lihat dulu ayatnya di dalam Yohanan 10 ayat yang ke-10. Yohanan atau Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan perhatikan ini, memperolehnya berkelimpahan. Ini tidak bicara masalah duit saja saudara, tetapi hal-hal yang ada dalam kehidupan kita Tuhan akan berikan secara berlimpah. Contoh saja, oksigen ngepres? Enggak. Mau sebanyak apapun manusia tidak akan berkekurangan oksigen, saudara. Ya, air tidak akan berkekurangan. Air akan selalu melimpah, saudara. Meskipun ada daerah tertentu itu kekeringan, itu lain hal ya, itu ada suatu faktor yang berbeda. Jadi, saudara, kita lihat bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatunya berlimpah-limpah. Apalagi kita yang hidup di Indonesia, saudara. Hasil alam melimpah ruah, saudara. Bahkan ada lagu mengatakan bahwa tanah kita ini seperti tanah surga. Kayu ditancepin aja tumbuh, saudara. Jadi berlimpah, saudara. Tuhan kalau memberkati gak setengah-setengah, maka kita punya pola pikir kelimpahan. Ketika kita minta Tuhan berkati usahaku, berkati daganganku, berkati apa yang aku usahakan, berkati pekerjaanku, milikilah pola pikir kelimpahan, bahwa Tuhan akan memberkati dengan berlimpah-limpah. Amin. Jadi jangan berpikir wes sakmene wae. Jangan, saudara. Miliki bahwa Tuhan akan memberkati lebih dari yang kita bayangkan. Dan di dalam Filipi 4 ayat 19, Filipi 4 ayat 19 dikatakan, dan Elohimku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaannya dengan kemuliaan di dalam Hamasyah Yeshua. Memenuhi segala kebutuhan kita sesuai dengan kekayaannya. Nah, bayangkan, saudara. Kekayaan Tuhan kita itu seberapa? Seberapa, saudara? Tidak terbayangkan. Jadi jangan khawatir akan kehidupan kita. Ketika kita khawatir, itu pun kita menandakan bahwa kita ini tidak mantap. Kita masih setengah-setengah dalam mengikut Tuhan, saudara. Kalau kita bantu orang, itu kan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kekayaan kita. Ya, ada yang bantu 500.000, ada yang bantu bisa 10 juta, ya, sesuai dengan kekayaan. Maka kalau Tuhan memberkati kita sesuai dengan kekayaannya, saudara bisa bayangkan itu, ya kan? Berapa yang kita butuhkan buat Tuhan nggak ada artinya, ya. Nah, ngomong-ngomong membantu, saudara juga jangan memaksakan diri ketika mau bantuin orang, mesake mas. Tapi aku pengen bantu gak ada duit. Terus akhirnya apa? Tak utang ke mas. Ya itu gak bijaksana, saudara. Gak bijaksana. Bantuin orang tapi diada-adakan. Kita nekat ngutang hanya demi membantu orang. Itu gak bijaksana. Ya, gak bijaksana. Mau bantu boleh tapi ya dihitung juga gitu loh. Jangan sampai kita bantu nanti sama-sama ambruk. Ibarat mau bantuin orang, ini orang jatuh nih, kita mau bantu, kita nggak kuat, akhirnya apa? Jatuh bareng, saudara. Yo kan konyol, saudara. Jangan sampai begitu juga gitu lah, ya. Makanya kalau di pesawat itu kadang-kadang kan dikasih tahu,
kalau ada keadaan darurat pakai oksigen, yang pakai oksigen kalau ada yang perlu dibantu anak kecil misalkan atau yang perlu dibantu pokoknya, itu yang pakai oksigen siapa? Kita dulu atau mereka dulu? Kita dulu yang pakai, gitu loh. Nah itu maksudnya supaya ini kita bantu, iya kita bantu, tapi ya perlu dihitung, perlu berhikmat juga gitu loh, jangan ngawur. Oke, seperti itu. Nah, pola pikir berkelimpahan itu bagaimana? Pola pikir berkelimpahan itu melihat segala sesuatu itu cukup bagi kita. Sudah tersedia semuanya. Jadi kita berpikir bahwa saya bekerja, saya butuh duit, pasti tersedia. Gitulah saudara. Bukan terus, waduh, siapa ya? Enggak seperti itu. Tapi berkelimpahan itu kita yakin bahwa semuanya itu sudah tersedia, cukup bagi kita. Tinggal kita melakukan bagian kita, maka bagian Tuhan akan kita dapatkan. Gitulah. Paham maksudnya saudara ya? Kita bekerja, kita melakukan sesuatu, lakukan saja bagian kita dengan sungguh-sungguh, dengan berpikir bahwa Tuhan pasti mencukupkan. Itu pola pikir kelimpahan saudara. Dan kita berpikir bahwa semua di dalam hidup ini membawa kebaikan bagi kita saudara. Ini pola pikir kelimpahan. Bukan pola pikir kekurangan. Ada sebuah contoh ya, saya diberkati dengan seorang pemulung yang ada di perumahan. Yang kalau pagi itu udah tua, agak budek juga gitu kan. Dia tuh ngumpulin rongsokan, kerdus ya Mam ya. Kerdus tok ya, ada botol semua, pokoknya rongsokan gitu yang bisa dijual kembali. Saya tuh sempat berpikir gitu. Suatu ketika tuh saya ada kekhawatiran di dalam diri saya. Tuhan menegurnya melalui orang ini saudara. Orang ini nggak ngomong apa-apa, cuman Tuhan ingatkan saya. Di dalam hati kayak ada suara begitu, bilang gini, kamu lihat itu bapak pemulung itu setiap hari datang ke sini dan dia selalu mendapatkan apa yang dia cari, entah kardus, entah botol, pokoknya yang bisa dijual kembali dia pasti dapatkan. Dia bawa gerobak, ditaruh di dekat panti asuhan sana. Lalu dia jalan pelan-pelan gitu, ya jalannya timik-timik gitu. Tapi kalau saya lihat ya pasti dapat nih. Kan orang kalau buang kardus kan ya enggak tiap hari sih saudara, bener gak? Tapi kayak ada saja gitu loh. Dan suatu ketika dia akan dapat banyak. Nah, pas saya bongkar-bongkar pas baru-baru pindahan toh kan perlu dus banyak tuh. Baru beli apa ini itu ada dus. Nah, itu banyak sekali saudara. Dan kayak Tuhan juga ingatkan lagi, ya kan? Selalu disediakan. Jadi jangan khawatir akan kehidupanmu. Yang penting kamu lakukan saja bagianmu, Tuhan memberikan berkatnya bagi kita. Jadi ya ketika kita bekerja, ketika kita membuka usaha, ketika kita berusaha, bekerja, miliki keyakinan bahwa Tuhan pasti memberkati kita pada hari ini. Amin. Itu pola pikir kelimpahan saudara. Kalau kita masih ada kekhawatiran, itu artinya masih ada pola pikir kekurangan. Gitu lah. Saya benar-benar diberkati dengan ini. Kadang-kadang Tuhan tuh ngingetin dengan berbagai macam cara ya. Lihat orang itu aja kak, gitu loh. Iya ya, dia tuh selalu tiap hari selalu datang keliling perumahan gitu. Ya selalu dapat gitu loh. Padahal ya perumahan di situ ya tidak terlalu banyak juga rumahnya, tetapi dia pasti dapat gitu loh. Saudara. Maka dari itulah miliki pola pikir kelimpahan. Berkat itu ada di sekitar kita banyak saudara. Amin. Tinggal kita ngambil saja, lakukan bagian kita, maka kita pasti dapat, pasti dapat. Itu pola pikir kelimpahan. Ya. Nah, kita lihat pola pikir kelimpahan dari Tuhan. Kita lihat di dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16. Matius 20 ayat 1 sampai 16. Saya baca agak cepat. Nanti saudara menyimak ya. Matius 20 ayat 1.
sampai 16. Sebab kerajaan surga adalah seumpama seorang majikan yang pagi-pagi benar keluar untuk mempekerjakan para pekerja di kebun anggurnya. Dan setelah sepakat dengan para pekerja atas upah dinar sehari, dia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Dan setelah keluar kira-kira pada jam ketiga, dia melihat orang-orang lain yang sedang berdiri menganggur di pasar. Dan kepada mereka juga dia berkata, pergi jugalah kamu ke kebun anggur dan aku akan memberikan apa yang sekiranya pantas bagimu, dan pergilah mereka. Lagi setelah keluar kira-kira pada jam ke-6 dan jam ke-9 dia melakukan seperti itu juga. Dan setelah keluar kira-kira pada jam ke-11 dia mendapati orang-orang lain sedang berdiri menganggur, dan dia berkata kepada mereka, mengapa kamu berdiri menganggur sepanjang hari di sini? Mereka berkata kepadanya, karena tidak seorang pun mempekerjakan kami. Dia berkata kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggur dan kamu akan menerima apa yang sekiranya pantas. Dan ketika menjelang malam, tuan kebun anggur itu berkata kepada mandornya, panggillah para pekerja itu dan bayarkanlah upah kepada mereka, mulai dari yang terakhir hingga yang pertama. Dan mereka yang kira-kira jam ke-11 setelah datang masing-masing menerima 1 dinar. Dan mereka yang pertama setelah datang beranggapan bahwa mereka akan menerima lebih banyak, tetapi mereka juga masing-masing menerima 1 dinar. Dan setelah menerimanya, mereka bersungut-sungut terhadap majikan itu sambil berkata, orang-orang yang terakhir ini bekerja 1 jam, dan kau memperlakukan mereka sama dengan kami yang telah menanggung beban dan panas terik seharian. Namun setelah menanggapi, dia berkata kepada seorang dari mereka, teman, aku tidak mencurangi engkau, bukankah kamu telah sepakat denganku 1 dinar? Ambillah milikmu dan pergilah. Dan aku ingin memberikan kepada yang terakhir ini seperti kepadamu juga. Atau apakah tidak boleh bagiku untuk melakukan apa yang aku ingini berkenaan dengan milikku? Apakah matamu jahat karena aku baik? Demikianlah mereka yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi terakhir, karena ada banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Saudara, ini konteksnya tentang kerohanian kita ya. Tetapi ilustrasi ini saya melihatnya dari sisi yang berbeda, dari sisi ekonomi, saudara. Tentang kelimpahan, karena kita sedang ngomongin tentang pola pikir kelimpahan. Wajar nggak kalau orang-orang ini ngomong, loh kok aku dapatnya cuma segini? Wajar ya? Tetapi saudara lihat pola pikir dari Tuhan yang di ayat yang ke-15. Atau apakah tidak boleh bagiku untuk melakukan apa yang aku ingini berkenaan dengan milikku? Apakah, ini perhatikan kalimat ini, apakah matamu jahat karena aku baik? Agak kurang enak didengar ya. Coba kita lihat di dalam LAI. Terjemahan LAI lebih enak terjemahannya. Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Nah, pola pikirnya yang pekerja-pekerja itu adalah, loh kok aku dapatnya sekian? Paham saudara? Tetapi dari pekerjanya, loh justru aku murah hati loh kepada yang baru-baru datang itu, tak kasih sama kamu, sama-sama 1 dinar. Ya, jadi pola pikirnya, saudara bisa lihat enggak? Bisa melihat perbedaannya enggak? Yang satu, lu kok mung sakmene, kok cuman 1 dinar. Aku dari pagi loh. Dia pengen dapat lebih banyak. Tetapi yang dari sisi Tuhan itu, loh aku ini murah hati, justru yang barusan datang pun juga tak kasih 1 dinar. Murah hati gitu loh. Pola pikirnya berbeda saudara. Saudara bisa lihat ya. Nah pola pikir kekurangan itu, loh kok kurang gitu loh saudara. Kok kurang. Tetapi pola pikir berkelimpahan adalah, loh justru aku baik loh, aku kasih yang barusan datang kerja baru cuma sejam, tak kasih sama dengan yang baru tadi pagi, dari tadi pagi kerja. Murah hati enggak? Mungkin buat kita loh gak adil itu, tetapi firman Tuhan katakan, loh adil saja, sudah sepakat kok. Dalam dunia kerja seperti itu, sudah sepakat 1 dinar ya sudah gitu loh. Itu upah sehari. Lah memang upah 1 dinar itu upah 1 hari. Lah orang yang baru kerja 1 jam 2 jam dapatnya 1 dinar juga, itu murah hati atau tidak? Murah hati saudara. Jadi saudara lihat pola pikirnya berbeda. Nah maka dalam bekerja kita jangan terus berpikir kurang, gajiku kok kurang, maka akan kurang beneran saudara. Satu heran, ada orang yang
terus nuntut naik gaji terus, tetapi kinerjanya nggak dinaikkan gitu loh, nuntut terus dengan perusahaan. Buktinya apa? UMK naik terus saudara, dan tuntutannya macam-macam. Memang tidak semua orang yang menuntut itu tidak baik ya, maksudnya ada juga yang memang butuh kenaikan. Tetapi kan kalau saya lihat di berita-berita itu kadang-kadang naiknya motornya bukan motor yang biasa, motor yang bagus itu loh saudara. Maksudnya yo kalau kamu merasa kurang ya gaya hidupmu diganti dong gitu loh. Dan jangan nuntut terus. Tetapi kita harus tingkatkan kinerja baru boleh nuntut gitu loh. Tunjukkan dulu bahwa kita ini berkinerja baik, jangan terus minta dulu baru di ini, salah. Bukan diberkati untuk memberkati, tapi apa? Memberkati dulu kalau mau diberkati, saudara. Gitu loh. Nah, seringkali saya juga bilang, kalau kita bekerja, melakukan usaha atau melakukan buka usaha kita atau bekerja di institusi apa di perusahaan atau apapun yang kita lakukan, jangan terus berpikir gajiku kok kurang. Perusahaan kok cuma sekian. Saudara, kalau kita sudah sepakat gaji sekian, ya sudah syukuri. Loh tapi aku loh berjasa banyak ini itu. Ya, saudara, yakinlah. Ini pola pikir kekurangan ya. Kalau saudara terus nuntut, wah aku loh sudah begini begitu, loyal dan seterusnya, tapi kok dapat gaji ngomel. Itu pola pikir kekurangan. Tapi kalau pola pikir kelimpahan adalah oke, saya memang sudah sepakat sekian, saya memberikan lebih, saya yakin apa yang saya lakukan tidak pernah sia-sia. Yang saya ingat perkataan dari Pak Semi, atasan saya dulu, kalau Tuhan menilai kinerja kita ini harusnya dapat sekian, katakanlah 10, tetapi perusahaan atau tempat di mana kita bekerja ngasih kita cuma 7. Percayalah saudara, yang kurangnya ini penilaian Tuhan ya, kurang berapa? Berarti kurang 3. Yang 3 ini Tuhan yang akan kasih saudara, lewat apapun, enggak tahu dari manapun. Amin. Saya pernah mengalami hal ini saudara ketika saya bekerja. Saya pernah ceritakan bahwa saya pernah tidak keluar duit 1 rupiah pun selama 1 mingguan. Bayangkan sudah, anak ngekos tidak pernah keluar duit 1 minggu, dalam 1 minggu itu. Dan perut selalu kenyang, saudara. Perut selalu kenyang. Ada snack terus, saudara. Lapar paling kalau pas bangun tidur pagi-pagi, saudara. Lapar bangun tidur karena semalaman tidur 8 jam tidak makan, saudara. Tapi ketika bangun makan terus, saudara. Ini berkat Tuhan. Atau mungkin tidak dalam bentuk duit, dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk kita dihindarkan dari permasalahan, dalam bentuk kita dihindarkan dari sakit penyakit, itu berkat Tuhan. Amin. Jadi sekarang mulai ubahlah pola pikir kita dari pola pikir kekurangan menjadi pola pikir kelimpahan, karena Dia memberikan roh dengan tanpa batas. Dia murah hati. Saudara renungkan, Tuhan kalau memberkati selalu berlimpah-limpah, saudara. Ya, tadi sudah saya sampaikan, memberkati itu selalu berlimpah-limpah, maka punyailah pola pikir kelimpahan. Maka kelimpahan itu akan datang di atas kita dalam kehidupan kita. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita menerima roh yang tanpa batas, dan biarlah roh itu bekerja dengan tanpa batas di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan batasi rohnya. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada petang hari ini. Haleluya. Bapak, Bapak sudah berhenti berkata-kata, biarlah firman yang sudah ditaburkan ini belum menjadi kekuatan, menjadi call HL di dalam kehidupan setiap kami yang mendengarkan, sehingga kehidupan kami boleh semakin hari semakin menyenangkan hatimu, dan kami terus membebaskan rohmu untuk berkarya tanpa batas di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh dipulihkan dari hari ke hari, kehidupan kami boleh
menjadi kehidupan yang berkemenangan dari hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dan biarlah kehidupan kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu Bapa Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh, ngomong berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah bertugas pada petang hari ini. Tuhan berkati dalam pelayanan lebih hari, lebih heran untuk kemuliaan nama-Mu. Dan demikian pula untuk setiap kami yang sudah hadir, baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing yang mendengarkan lewat radio, streaming YouTube. Tuhan yang memberkati, supaya setiap kami juga boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Dan Tuhan yang memberkati setiap langkah-langkah kehidupan kami. Dan Engkau mengatur langkah-langkah kami sehingga langkah-langkah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh, dan sebentar kami akan pulang. Kami mohon penyertaan para malaikat-Mu untuk menjaga melindungi sepanjang perjalanan, biarlah kami boleh sampai di rumah dengan selamat. Mari kita angkat kedua belah tangan kita menerima berkat dari Bapak Yahweh. Yevareka Yahweh wa Yesubareka, Bapak Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Yahweh panoleha wikuneka, Bapak Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh panoleha wa yashem leka shalom, Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua Masiah Sang Penebus jiwa dan Ruh Kudus menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semuanya. Haleluya. Amin. Selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati. Sahabat Shalom.